Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, arus balik mudik liburan Natal dan Tahun Baru diprediksi pada 3 hingga 5 Januari 2025. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Pelabuhan Makassar, General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Syarifuddin membagikan tips penting bagi penumpang. Berikut informasinya. Pelindo Regional 4 Makassar membuat berbagai persiapan untuk menghadapi arus balik penumpang yang diprediksi pada 3 hingga 5 Januari 2025. Namun, penumpang juga diharapkan turut memperhatikan beberapa hal untuk menghindari penumpukan di pelabuhan. General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Syarifuddin, menyarankan penumpang untuk merencanakan perjalanan dengan baik, termasuk memesan tiket lanjutan sebelum berangkat ke pelabuhan. Hal ini untuk menghindari keterlambatan atau penumpukan di terminal transit. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah siapkan memang eh, apa tiketnya mereka untuk lanjutan. Jadi mereka sudah ada tiket untuk lanjutan. Mereka sudah dapatkan, bukan di sini mereka mencari, tapi mereka sudah dapat tiket lanjutan. Yang kedua, mereka juga persiapkan artinya obat-obatan atau apa yang untuk kesehatan mereka, karena mungkin mereka kalau stay di sini seperti Mbak tahu bahwa mereka bukan tidur di atas ranjang atau di atas, tapi mereka melatih walaupun dengan kasur. Nah, itu juga aneh. Dan kemudian dengan jumlah orang yang banyak mungkin imunitasnya akan berkurang, tapi ini perlu mereka siapkan itu. Jadi obat-obatan yang mereka ini yang Pihak Pelindo juga menyediakan fasilitas seperti tempat tidur dan kasur di Terminal 2 untuk penumpang yang memiliki dana terbatas dan memilih menunggu di pelabuhan. Untuk menjaga keselamatan, penumpang diminta membawa obat-obatan pribadi dan menjaga imunitas tubuh, mengingat kepadatan pengunjung yang bisa meningkatkan risiko penyakit. Di samping itu, Iwan mengimbau penumpang untuk tetap waspada terhadap kejahatan yang bisa terjadi di tengah keramaian. yang tidak kalah pentingnya adalah eh, demi keamanan dan sekalian itu sama-sama saling menjaga. Artinya karena pada saat rame-rame begitu, walaupun kita sudah mendapatkan CCTV di mana-mana, tapi yang namanya kejahatan itu tetap ini. Ketika ada kesempatan mereka melakukan itu. Nah, inilah kami anukan berhati-hati begitu ada saling mengingatkan sesama penumpang atau pengguna jasa ini untuk sama-sama menjaga gitu. Jadi ini yang perlu ini, karena pada saat situasi rame-ramenya orang itu, dan situlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan untuk melakukan aksinya. Iwan menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan operator kapal, agar kapal yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak saling bertumpuk di pelabuhan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, kini hadir kafe ala Korea di Kabupaten Takalar. Tidak perlu jauh-jauh ke Korea buat ngerasain vibes-nya, menawarkan pengalaman nongkrong dengan suasana baru bagi masyarakat, khususnya para generasi muda. Berikut informasi selengkapnya. Something namanya. Kafe ala Korea kini hadir di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Mapajaling, Dengkawang, menawarkan konsep yang menarik dan berbeda dari kafe pada umumnya. Desain interior yang unik dengan sentuhan warna putih biru, pernak-pernik lucu dan pencahayaan yang instagramable menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari minuman coffee, non-coffee, juga Korean signature. Korean signature seperti mochaccino, coklat banana, Korean velvet, banana coffee, pandan coffee, dan strawberry milk. Harga terjangkau dimulai dari Rp11.000. Transaksi di Something bisa menggunakan tunai, juga kris. Dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 12 malam. Kafe ini memberikan pilihan tempat nongkrong baru bagi masyarakat. Suasana yang nyaman dan cozy menjadikan Something ini sebagai tempat yang ideal untuk berkumpul bersama teman, mengerjakan tugas, atau sekedar bersantai. Tak hanya itu, di kafe ini juga dapat menikmati sunset indah dari lantai 2 rooftop. Dan bagi yang ingin mencukur rambut, ada stay hair tersedia di lantai dasar.
Kafe ini menawarkan konsep one-stop shop. Founder Cafe Something Andi Ahmad Fauzan menyebut, jika konsep yang ditawarkannya itu merupakan one-stop shop, yakni satu tempat ada beberapa brand di dalamnya, lantaran terinspirasi saat berkunjung di Korea. Halo pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang bersama founder dari Something Cafe. Gimana nih Kak, apa yang latar belakangi konsep cafe ini? Jadi konsepnya itu dia one stop shop. Jadi one stop shop itu satu space yang ada beberapa brand di dalamnya. Konsep ini yang saya dapatkan waktu tahun kemarin ke Korea. Jadi di Korea itu kebanyakan bisnis atau brand yang ibaratnya coffee shop gabung dengan tempat cukur, makanya kepikiran waktu kemarin ke Korea. Jadi seperti itu. Jadi kita buat satu space yang tidak luas, tapi kita maksimalkan di dua bisnis. Makanya saya buat one stop shop. Jadi konsepnya itu dia one stop shop. Jadi di Korea itu kebanyakan coffee shop yang tidak terlalu besar, cuman memanfaatkan space yang ada. Jadi buat kalian yang pengen nikmatin vibes sunset, ada rooftop di Something sendiri dan ingin merasakan vibes Korea, silahkan mampir ke sini. Buat pemirsa yang lagi cari tempat nongkrong baru dan kekinian, langsung aja gaskan ke Something. Tidak perlu jauh-jauh ke Korea buat ngerasain vibes-nya. Cafe ala Korea di Takalar. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, Ikatan Pensiunan Universitas Pajajaran selenggarakan Tasyakur bin Ni'mah dalam renungan akhir tahun 2024, Selasa 31 Desember di Geraha Sanusi Harjadinata Bandung. Kegiatan dihadiri para pensiunan UNPAD serta Rektor UNPAD Profesor Arif S. Kartasasmita, Rektor ke-10 Profesor Ganjar Kurnia, serta Rektor ke-12 Profesor Rina Indiastuti. Sejumlah kegiatan meramaikan acara Tasyakur bin Ni'mah dalam renungan akhir tahun 2024. Di antaranya renungan oleh Profesor Syarif Hidayat, orasi oleh Profesor Suganda, dan peluncuran buku oleh Profesor Supriyatna. Dalam kesempatan ini, IKAPEN UNPAD memberikan penghargaan kepada Rektor ke-10, ke-12, dan Rektor UNPAD saat ini. Tak hanya itu, kegiatan diramaikan pagelaran seni oleh anggota IKAPEN, penampilan dagebes, serta lainnya. Yang penting kita ngasih tahu kepada anggota, inilah IKAPEN. Karena selama ini pensiunan itu tak ada datang. Dengan acara ini, alhamdulillah. Kita bikin undangan WA itu 300, alhamdulillah mungkin 400. Mudah-mudahan benar datang, insya Allah. Ada kegiatan apa aja sih Pak? Nanti kita tampilkan nanti apa yang sudah kita dapatkan. Angklung, rambut star, vaksin nanti ada. Gitu. Ya, paduan suara. Ben Jibis, grup profesor. Sementara itu, Ketua Umum IKAPEN UNPAD berharap melalui kegiatan Tasyakur bin Ni'mah ini, selain sebagai bentuk rasa syukur, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan memiliki IKAPEN. Saya sebagai Ketua Umum IKAPEN merasakan syukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga IKAPEN dapat melaksanakan programnya pada tahun 2024 dengan lancar dan insya Allah sukses. Jadi kami ingin membuat acara untuk bersama-sama memanjatkan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi ajang silaturahmi di antara para anggota IKAPEN. Iya, kami mengharapkan ini menjadi awal untuk meningkatnya rasa memiliki IKAPEN dan ke depan para anggota dapat lebih aktif berserta di dalam program-program IKAPEN. Lebih dari 250 orang tergabung dalam Ikatan Pensiunan Universitas Pajajaran dan menyemarakan kegiatan renungan akhir tahun 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Divi4 TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.